Bagaimana perkembangan media ajar? Jadi pada waktu awal pendidikan, pada masa manusia merasa bahwa butuh adanya pendidikan, di situ belum menggunakan media, tetapi guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Jadi guru itu harus serba tahu terlebih dahulu dan siswa itu dianggap sebagai gelas kosong yang belum mengetahui apa-apa karena memang sangat terbatasnya atau belum adanya media pada waktu itu. Selanjutnya, muncul buku sebagai sumber sekaligus media pembelajaran. Setelah ada buku, baru tahun 1657 muncul buku bergambar pertama untuk anak sekolah dengan judul Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar karya Johann Amos Comenius yang gambarnya buku itu ada di sebelah kanan ini. Nah, pertengahan abad ke-20 muncul alat bantu visual berupa model, objek, ataupun gambar, dan juga masih banyak beberapa media visual yang lain. Setelah itu, perkembangan media mulai berkembang dengan pesat. Setelah media visual, baru muncul media audio yang terus berkembang sehingga menjadikan satu antara audio dan visual, ada media audiovisual yang disebut dengan audiovisual aids atau AVA. Berikut adalah teori diagram kerucut pengalaman menurut Edgar Dale. Jadi, di dalam kerucut pengalaman ini sudah dibagi-bagi bahwa ketika kita membaca, kita hanya akan mengingat apa yang kita baca sebanyak 10%. Ketika kita mendengarkan, maka kita akan mengingat apa yang kita dengarkan sebanyak 20%. Ketika kita melihat gambar, film, ataupun demonstrasi, maka kita akan mengingat apa yang kita lihat sebanyak 30%. Nah, ketika kita terlibat dalam diskusi, naik nih apa yang kita ingat 50%. Ketika kita ikut menyampaikan pendapat, menyanggah, mengkritik, dan sebagainya, itu naik 50%. Nah, ketika kita menyajikan sesuatu materi, kita presentasi, berarti kan kita harus memahami dulu apa yang kita presentasikan, sehingga itu juga akan menambah ingatan kita sebanyak 70%. Ketika kita bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata, di sini ingatan kita meningkat drastis 90%. Sehingga bisa dilihat tingkat keterlibatan kita ketika itu hanya verbal saja, atau visual, ataupun terlibat, ataupun berbuat. Jadi semakin ke bawah ini, diagram yang semakin ke bawah ini, itu tingkat keterlibatannya ke arah berbuat. Nah, ketika kita berbuat, tentu yang kita ingat juga semakin besar. Sejarah perkembangan media berikutnya. Nah, ketika abad 20 itu sudah mulai ada media audiovisual, maka tahun 1960-an, nah mulai ada perhatian bahwa ternyata dalam pembelajaran itu tidak hanya guru saja, tetapi ada siswa di situ sebagai salah satu komponen belajar. Nah, mulai difikirkan, ini bagaimana caranya agar siswa itu bisa belajar dengan baik, bisa menyerap apa yang guru sampaikan. Nah, pada waktu ini muncul teori behaviorisme yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Ini maka karena memikirkan ada siswa, ada guru, bagaimana cara agar siswa itu memahami materi, maka perlu ada media pembelajaran sehingga dari teori ini memunculkan produk media berupa mesin pengajaran dan juga bahwa pembelajaran itu harus
terprogram. Tidak boleh hanya guru menyampaikan materi sudah selesai begitu saja, tidak. Tetapi bahwa pembelajaran itu memang harus didesain sedemikian rupa dan salah satunya harus menggunakan media. Nah, perkembangan selanjutnya tahun 1965 sampai 1970 mulai ada pendekatan sistem. Di sini pendekatan sistem itu menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Sehingga dari pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media pembelajaran sebagai bahan integral dalam proses pembelajaran, bahwa media itu merupakan satu kesatuan dalam pembelajaran. Jadi kalau kita melaksanakan pembelajaran itu memang harus menggunakan media karena itu merupakan salah satu komponen dari pembelajaran. Dua ciri pendekatan sistem. Di sini pendekatan sistem pengajaran mengarah ke proses belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya interaksi antara peserta didik dan pendidik. Jadi diharapkan bahwa pembelajaran itu ada komunikasi dua arah, tidak hanya komunikasi searah dari guru ke siswa saja, tapi juga ada timbal balik dari siswa ke guru. Kemudian, ciri pendekatan sistem lagi bahwa penggunaan metode khusus dalam rangka mendesain di sistem pengajaran yang terdiri atas prosedur integral berupa perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan juga penilaian. Sehingga setelah muncul pendekatan sistem ini, maka program pembelajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa yang diharapkan kepada perubahan tingkah laku siswa menuju tujuan yang ingin dicapai. Dan kemudian di sini muncullah konsep media pembelajaran atau konsep media. Pola-pola pembelajaran mulai dari pola pembelajaran konvensional atau tradisional sampai ke pola pembelajaran bermedia menurut Barry Morris. Itu ada pola pembelajaran konvensional 1, pola pembelajaran konvensional 2, pola pembelajaran guru dan media, dan pola pembelajaran bermedia. Seperti apa pola-polanya kita pelajari halaman berikut ini. Pola pembelajaran konvensional 1. Pola pembelajaran konvensional itu sama dengan pola pembelajaran tradisional. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian penetapan isi dan metode. Isi di sini berarti materi atau bahan pelajaran dan metode pembelajarannya, yang kemudian isi tadi disampaikan guru, di sini guru sebagai sumber belajarnya. Nah, guru yang serba tahu ini kemudian disampaikan ke siswa. Jadi masih belum menggunakan media. Jadi guru itu sebagai sumber belajar juga sebagai media pada waktu itu. Pola pembelajaran konvensional yang kedua. Yang pertama ada tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada penetapan isi dan metode. Kemudian guru menggunakan media dalam pembelajaran yang kemudian itu disampaikan kepada siswa. Jadi di sini guru mulai menggunakan media saat melakukan pembelajaran. Pola pembelajaran guru dan media. Jadi yang pertama tetap sama, ada tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, kemudian ada isi dan metode yang juga sudah ditetapkan. Nah, di sini kemudian guru sudah menggunakan media dalam pembelajaran. Selain itu, siswa selain mengetahui materi dari guru ketika mengajar yang menggunakan media itu, siswa juga dapat mengetahui materi dari media lain. Jadi karena di sini perkembangan media itu semakin pesat, maka siswa bisa mengakses informasi terkait dengan materi itu dari mana saja. Tidak hanya ketika pembelajaran di kelas, namun juga di luar kelas. Bisa dari internet, bisa dari majalah, surat kabar, ataupun media-media yang lain. Jadi di sini guru sudah menggunakan media. Selain itu juga perkembangan media yang semakin pesat sehingga peserta didik itu memperoleh materi tidak hanya ketika pembelajaran di kelas saja, tetapi bisa mengakses informasi terkait dengan materi itu dari mana saja dan dari media apa saja.
pola pembelajaran bermedia. Jadi yang pertama ada tujuan yang pasti, kemudian ada isi dan metode yang sudah ditetapkan. Nah, di sini tidak ada gambar guru. Di sini bukan berarti guru itu sudah tergantikan dengan media, tidak, tetapi guru itu hanya sebatas fasilitator dalam pembelajaran, sehingga semua materi dari guru itu sudah dimasukkan ke dalam media, sehingga media yang ada dari guru itu bisa diakses oleh siswa dimanapun dan kapanpun. Jadi ini seperti halnya dengan pembelajaran jarak jauh, sehingga apapun materi dari guru bisa diakses oleh siswa dimanapun dan kapanpun siswa bisa mengaksesnya. Ciri dari pola pembelajaran konvensional atau pola pembelajaran tradisional ini lebih ke pembelajaran tatap muka. Pola pembelajaran yang menekankan pada otoritas pendidik dalam pembelajaran. Jadi karena pada awal-awal itu memang media sangat terbatas, maka guru itu yang harus serba tahu. Guru itu mendominasi dalam pembelajaran. Siswa itu masih dianggap seperti gelas yang kosong yang belum mengetahui apa-apa selain dari guru. Kemudian minim media pembelajaran terkesan abstrak dan teoritis karena apa yang diajarkan guru itu tidak ada medianya, maka ya masih terkesan abstrak, masih ngawang. Kemudian minim interaksi, ini lebih ke komunikasi satu arah dari guru ke siswa saja, belum ada komunikasi dua arah atau jarang sekali komunikasi dua arah. Siswa di sini cenderung lebih pasif. Sedangkan untuk pola pembelajaran bermedia itu pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik, lebih memperhatikan bagaimana karakteristik peserta didik, sehingga di sini peserta didik diharapkan untuk nanti bisa lebih aktif. Kemudian guru juga bukan satu-satunya sumber belajar, karena sumber belajar itu bisa dari apa saja, dari media apa saja, sehingga guru di sini lebih sebagai fasilitator, menggunakan berbagai media, kemudian pembelajaran lebih bersifat interaktif. Ada komunikasi dua arah antara guru dan siswa, ada timbal balik dari apa yang diperoleh siswa dari gurunya.